Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadiran Allah kita hadirkan sehingga dengan rahmatnya lah sehingga kami dapat melakukan presentasi malam ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang menderang seperti saat ini. Baik, langsung saja kami dari kelompok 5 di sini kami akan membawakan materi dengan judul infeksi parasit. Adapun kelompok 5 dengan beranggotakan Cynthia Nur Putri Anggraini Stambuk 184, Suci Ramadhani Stambuk 201, dan Desi Putri Wani Alsa dengan Stambuk 206. Dengan dosen pengampu ke Apoteker Hendra Herman S.Farm MSc. Next. Baik, langsung saja di sini kita masuk mengenai pengertian apa sih itu parasit. Parasit adalah makhluk hidup yang mungkin tidak bisa lepas hubungannya dengan manusia maupun dengan makhluk hidup lain. Parasit adalah makhluk hidup yang merugikan bagi makhluk hidup lainnya yang ditumpanginya atau yang biasa disebut juga dengan inang. Sedangkan antiparasit di sini adalah obat-obat yang digunakan untuk membunuh penyakit yang disebabkan oleh parasit. Adapun infeksi parasit adalah pertumbuhan atau serangan organisme parasit terhadap organ tubuh manusia sehingga menyebabkan suatu penyakit. Menurut Tersar Michael tahun 2008. Next. Kemudian yang kedua adalah etiologi infeksi parasit. Penyakit akibat parasit yang diketahui secara medis menyebabkan penyakit pada manusia ialah protozoa, cacing, serta ektoparasit. Protozoa di sini menurut buku obat-obat penting, protozoa adalah mikroorganisme bersel tunggal yang merupakan organisme hidup terendah dalam dunia hewan. Organisme ini hidup sebagai parasit pada hewan ataupun serangga sebagai tuan rumah dan dapat mengakibatkan infeksi pada manusia. Protozoa yang sering menyebabkan infeksi antara lain yang pertama ada Plasmodium atau penyebab malaria. Yang kedua ada Entamoeba histolica atau penyebab ambliosis ataupun disentri. Kemudian yang ketiga itu ada Trypanosoma gambiens atau penyebab penyakit tidur dan penyakit Chagas. Kemudian ada pun penyebab yang kedua ialah cacing. Cacing yang merupakan parasit manusia dapat dibagi ke dalam beberapa kelas. Antara lain, yang pertama itu ada Plathelminthus, yang dimana Plathelminthus ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu Trematoda atau cacing isap, dan yang kedua itu ada Cestoda atau cacing pita. Adapun contoh dari Trematoda di sini atau cacing isap itu misalnya Schistosoma mansoni yang dapat menyebabkan schistomiasis, yang dimana dia ini ciri khasnya itu dia berbentuk daun dan jarang sekali menulari pada manusia. Kemudian adapun contoh yang kedua itu adalah Cestoda atau cacing pita. Misalnya Taenia solium yang dapat menyebabkan taenilisis. Dia itu memiliki kelamin ganda atau disebut juga dengan hermadrofit dan tidak memiliki saluran cerna. Kemudian adapun yang kedua, contoh yang kedua dari cacing di sini ialah nematoda atau cacing gilik. Misalnya itu Ascari lumbricoides menurut buku obat-obat penting. Kemudian yang ketiga itu penyebab infeksi parasit itu ialah ektoparasit. Yang dimana ektoparasit di sini adalah organisme yang hidup secara eksternal pada kulit inang, antara lain tunau dan kutu busuk. Ektoparasit di sini dia itu menginfeksi kulit dan lapisannya, yang dimana dia itu menyebabkan gejala seperti gatal-gatal hebat. Penyakit yang disebabkan oleh ektoparasit antara lain miasis, pedikulusis, kabies, dan juga trombikulosis menurut literatur Campbell dan Soman Faulkner tahun 2023. Next. Selanjutnya, penggolongan obat antiparasit dan mekanisme kerjanya.
Penggolongan obat antiparasit dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama antelmintik. Menurut buku OOP, antelmintik atau obat cacing adalah obat yang dapat memusnahkan cacing dalam tubuh manusia dan hewan. Sedangkan menurut buku farmakologi dan terapi, antelmintik atau obat cacing merupakan obat yang digunakan untuk memberantas atau mengurangi cacing dalam lumen usus atau jaringan tubuh. Kebanyakan obat cacing efektif terhadap satu macam cacing, sehingga diperlukan diagnosis tepat sebelum menggunakan obat tertentu. Beberapa obat-obat penyakit cacing menurut buku farmakologi dan terapi. Yang pertama ada mebendazole. Mebendazole merupakan antelmintik yang luas spektrumnya. Efeknya yaitu sangat efektif untuk mengobati infestasi cacing gelang, cacing kremi, cacing tambang, dan T. trichiura. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sekresi asetilkolines, terase cacing, dan menghambat ambilan glukosa secara irreversibel sehingga terjadi pengosongan atau depresi glikogen pada cacing. Obat yang kedua yaitu pirantel pamoat. Obat pirantel pamoat bekerja sebagai agen penghambat neuromuskular dan pendepolarisasi yang menyebabkan aktivasi permanen pada reseptor nikotinik parasit. Kemudian cacing yang terparalisis dikeluarkan dari saluran cerna pejamu. Selanjutnya obat albendazole merupakan obat cacing derivat bensimidazole berspektrum lebar yang dapat diberikan per oral. Obat ini menghambat sintesis mikrotubulus dan ambilan glukosa pada nematode, menurut buku FUB. Selanjutnya, obat piperasin. Pengalaman klinik menunjukkan bahwa piperasin efektif sekali terhadap alubriokoides. Piperasin bekerja sebagai agonis GABA atau asam gamma aminobutrik pada otot cacing. Cara kerja piperasin pada otot cacing askaris dengan mengganggu permeabilitas membran sel terhadap ion-ion yang berperan dalam mempertahankan potensial istirahat, sehingga menyebabkan hiperpolarisasi dan supresi impuls spontan disertai dengan paralis. Golongan yang kedua yaitu anti-amuba. Anti-amuba merupakan penyakit infeksi usus besar yang disebabkan oleh parasit komensal usus atau bisa dikarenakan terdapatnya amuba. Berdasarkan tempat kerjanya, amuba dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu amubisit jaringan yang bekerja terutama pada dinding usus, hati, dan jaringan ekstraintestinal lainnya. Yang termasuk golongan ini adalah dehidrometin, emetin, dan kloroquine. Selanjutnya ada amubisit luminal yang bekerja dalam rongga usus, yang termasuk golongan ini yaitu kiniofon, karbason, clefamid, dan beberapa antibiotik, misalnya tetrasiklin, eritromisin, dan paramomisin. Selanjutnya yaitu amubisit yang bekerja pada lumen usus dan jaringan. Contohnya metronidazol dan tinidazol. Beberapa obat-obat amubisit menurut buku farmakologi dan terapi. Yang pertama ada emetin. Pada awal abad ke-19, emetin telah digunakan untuk pengobatan amebiasis yang berat. Namun, sekarang kedudukannya telah diganti oleh metronidazol yang sama efektifnya tapi lebih aman. Obat yang kedua yaitu metronidazol. Metronidazol berbentuk kristal kuning muda dan sedikit larut dalam air atau alkohol. Metronidazol berefek pada trichomoniasid dan efektif terhadap giardia lambia. Mekanisme kerjanya, beberapa parasit protozoa anaerobik, termasuk amuba, mempunyai protein transport elektron berpotensi redoks rendah
mirip peredoksin yang berpartisipasi dalam reaksi pembuangan elektron metabolik. Obat yang ketiga yaitu antibiotik mempunyai efektivitas terbaik untuk amoebiasis intestina. Tetrasiklin dan eritromisin mempunyai efek samping yang lebih mengganggu serta efektivitas lemah. Golongan selanjutnya yaitu anti-malaria. Anti-malaria merupakan penyakit infeksi dengan demam berkala yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan oleh sejenis nyamuk tertentu, yaitu Anopheles. Nyamuk ini khususnya menggigit pada malam hari dengan posisi yang khas, yaitu bagian belakangnya mengarah ke atas dengan sudut 48 derajat. Berdasarkan efek obat terhadap viabilitas parasit, antimalarial dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama kelompok 1, yang merupakan kelompok obat yang bekerja pada fase ertirosik aseksial yang menyebabkan penyakit malaria. Kelompok ini bekerja untuk terapi atau pencegahan malaria simptomatik. Contoh obatnya yaitu artemisinin, klorquin, mefloquine, quinin, dan primetamin. Yang kedua itu kelompok 2, dengan target bentuk aseksual serta tahap primer di hati. Contoh obatnya ada atofakon dan progualin. Selanjutnya kelompok 3 hanya primaquine, yaitu obat yang efektif terhadap tahan primer dan tahan laten di hati. Baik, yang keempat itu eh, kami mengambil salah satu contoh penyakit infeksi parasit yaitu penyakit malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang dapat ditandai dengan antara lain demam menggigil, anemia, dan hepatosplenomegali. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Spesies Plasmodium yang dapat ditemukan pada manusia adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Next. Kemudian ada jenis-jenis malaria dan gejalanya. Jenis-jenis malaria yang pertama itu malaria falciparum, di mana malaria falciparum itu disebabkan oleh Plasmodium falciparum, di mana gejala yang dapat timbul itu intermittent dan dapat kontinu. Jenis malaria ini paling sering menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Yang kedua, Plasmodium vivax. Gejala demam yang berulang dengan interval bebas demam 2 hari. Kemudian Plasmodium ovale, di mana manifestasi klinis biasanya bersifat ringan, di mana pola demam seperti pada malaria vivax. Yang keempat itu Plasmodium malariae, di mana gejala demam dengan interval bebas demam 3 hari. Yang terakhir, Plasmodium cronesi, gejala demam falsi, di mana paling sering menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian.
Next. Gejala-gejala malaria itu seperti keluhan utama pada malaria adalah demam, menggigil, berkeringat, dan dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Manifestasi malaria berat dapat disertai berupa penurunan kesadaran, demam tinggi, difteri, oliguria, berwarna coklat kehitaman, dan sangat lemah. Prostration. Next. Baik, langsung saja di sini selanjutnya yaitu ada terapi malaria atau pengobatan malaria. Dan di mana untuk pengobatan malaria di sini pengobatan yang diberikan adalah pengobatan radikal malaria dengan membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh manusia termasuk stadium gontosit. Semua obat anti malaria di sini tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong karena itu nantinya akan dapat menyebabkan iritasi lambung. Kemudian dosis pemberian obat itu berdasarkan juga dengan berat badannya. Adapun untuk yang pertama itu terapi malaria komplikasi. Yang pertama ada malaria falciparum juga malaria vivax. Adapun untuk obat lini pertamanya itu di sini kita menggunakan asid tambah primaquine yang dimana untuk saat ini asid ini dipakai di Indonesia adalah DHP atau dihidroartemisin dan dihidroartemisin piperacillin. Dosis DHP ini diberikan sama untuk malaria falciparum ataupun dengan malaria vivax. Kemudian ini untuk malaria falciparum ini hanya diberikan pada hari pertama saja dengan dosis 0,25 mg per kilogram BB. Dan untuk malaria vivax di sini kita lakukan kita konsumsi selama 14 hari dengan dosis 0,2 mg per kilogram BB. Yang dimana untuk primaquine ini di sini kita tidak boleh memberikan kepada bayi di bawah 6 bulan. Jadi obat primaquine di sini harus diberikan dengan usia di atas 6 bulan. Next. Nah, selanjutnya, adapun untuk tabel 2 di sini, teman-teman dapat melihat yaitu pengobatan lini pertama untuk malaria falciparum menurut di HP diterima. Yang dimana hari di sini terdapat ada 1-3 hari untuk obat DHP dan 1 hari untuk obat primaquine. Adapun di sini langsung saja untuk pengobatan lini pertama di sini untuk DHP dosis DHP ini diberikan berdasarkan berat badan dari pasien. Apabila penembakan dapat dilakukan, maka obat berdasarkan kelompok umur. Seperti yang tertera pada tabel di sini, adapun jika untuk obat ini untuk berat badan di bawah 5 kg, kemudian dengan umur 0-1 bulan di sini untuk DHP kita menggunakan 1/3 tablet per hari. Sedangkan untuk berat badan di atas 5-6 kg dengan umur 2-6 bulan, di sini kita menggunakan 1/2 tablet per harinya. Untuk di atas 6-10 kg berat badan, di sini untuk umur 6-11 bulan menggunakan 1/2 tablet per harinya. Selanjutnya, untuk di atas 10-17 kg, 1-4 tahun kita menggunakan 1 tablet per hari. 17-30 kg untuk umur 5-9 tahun 1/2 tablet per hari.
30-40 kilogram berat badan dengan umur 10 sampai 14 tahun 2 tablet per harinya. Kemudian ada ya 40-60 kilo di atas 15 tahun 3 tablet per hari. Kemudian untuk 10-80 kilo di atas 15 tahun ada 4 tablet per harinya. Kemudian terakhir untuk di atas 80 kilogram dengan umur 15 tahun ke atas, di sini kita menggunakan 5 tablet obat DHP per harinya. Kemudian yang kedua itu ada obat Primaquine, yang dimana di sini kita konsumsi selama 1 hari. Untuk berat badan 5 kilogram dan umur 0 sampai 1 bulan itu, di sini kita tidak mengonsumsi Primaquine. Kemudian untuk 5 sampai 6 kilogram dengan umur 2 sampai 6 bulan, di sini kita juga tidak mengonsumsi obat Primaquine. Karena seperti yang saya bilang di slide sebelumnya itu, untuk obat Primaquine itu tidak boleh dikonsumsi oleh bayi di bawah 6 bulan. Sehingga untuk untuk umur 1 sampai 6 bulan itu dia tidak dikonsumsi. Kemudian selanjutnya untuk tabel yang ketiga ini untuk berat badan 6 sampai 10 kilo dengan umur 6 sampai 11 bulan kita mengonsumsi 1/4 tablet per harinya. Kemudian untuk 10 sampai 17 kilo dengan umur 1 sampai 4 tahun kita menggunakan 1/4 tablet per harinya. Untuk 17 sampai 30 kilo dengan umur 5 sampai 9 tahun, kita mengonsumsi 1/2 tablet per hari. Untuk 30 sampai 40 kilo, kita konsumsi 3/4 tablet per harinya. Kemudian untuk 40 sampai 60 kilo, 1 tablet. Dan untuk berat badan 60 sampai 80 ataupun di atas 80 dengan umur 15 tahun ke atas, kita di sini mengonsumsi obat Primaquine sebanyak 1 tablet per harinya selama 1 hari. Untuk tabel ketiga ini, untuk pengobatan lini pertama malaria Vivax menurut berat badan dengan DHP dan Primaquine. Yang dimana untuk pengobatan lini pertama malaria Vivax ini sama saja halnya dengan pengobatan lini pertama malaria falciparum, yaitu yang dimana tabelnya di sini sama saja. Jadi saya langsung saja untuk pengobatan malaria selanjutnya. Next. Langsung saja, adapun yang tadi slide sebelum itu lini pertama. Jadi di sini kita gunakan lini kedua apabila obat lini pertama tersebut dia tidak mempan. Jadi kita menggunakan obat lini kedua. Pengobatan lini kedua malaria falciparum diberikan jika obat lini pertama yaitu gagal, yang dimana ditemukan gejala klinis menetap ataupun membius kembali yang disertai dengan parasit stadium aseksual tidak berkurang atau timbul kembali. Obat lini keduanya. Adapun lini kedua untuk malaria falciparum ini kita menggunakan kinah tambah doxycycline atau tambah Primaquine atau kinah tambah tetracycline ataupun Primaquine. Kemudian obat untuk malaria Vivax di sini kita menggunakan kinah tambah. Kemudian lanjut saja untuk yang kedua itu terapi malaria Vivax yang relapse. Pengobatan kasus malaria Vivax relapse ini ketika kambuh diberikan regimen ACT yang sama, tetapi dosis Primaquine ini ditingkatkan menjadi 0,5 mg kilogram BB per hari, di mana itu harus disertai dengan pemeriksaan laboratorium enzim G6PD. Yang ketiga, terapi malaria oval. Yang dimana untuk lini pertama untuk malaria oval ini
Pengobatan malaria oval ini saat ini menggunakan DHP dan Primaquine. Sama halnya saja sama dengan lini pertama dari obat malaria falciparum. Kemudian yang untuk lini kedua itu untuk malaria oval ini, pengobatan lini kedua untuk malaria oval ini sama dengan untuk malaria vivax seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk yang keempat, pengobatan malariae. Pengobatan plasmodium ini diberikan di HP1 satu kali per hari selama 3 hari dengan dosis sama dengan pengobatan malaria lainnya dan tidak diberikan Primaquine. Untuk yang kelima ini pengobatan infeksi campur, yaitu Plasmodium falciparum ditambahkan dengan Plasmodium vivax ataupun Plasmodium oval. Pengobatan infeksi campur Plasmodium falciparum ini ditambahkan Plasmodium vivax atau Plasmodium oval, kita berikan obat DHP selama 3 hari serta Primaquine dengan dosis 0,25 mg per BB per hari selama 14 hari. Kemudian untuk yang keenam itu pengobatan infeksi campur, yaitu Plasmodium falciparum ditambahkan dengan Plasmodium malariae. Infeksi campur antara Plasmodium falciparum dengan Plasmodium malaria ini diberikan regimen DHP selama 3 hari dan Primaquine pada hari pertama. Selanjutnya yaitu terapi pada malaria berat. Untuk lini pertama, pengobatan malaria berat di tingkat puskesmas dilakukan dengan memberikan artesunate injeksi IV atau IM sebagai dosis awal sebelum merujuk ke rumah sakit rujukan. Adapun pilihan utamanya yaitu artesunate injeksi. Selanjutnya lini kedua, pengobatan malaria berat di tingkat puskesmas dilakukan dengan memberikan artesunate injeksi IV atau IM sebagai dosis awal sebelum merujuk ke rumah sakit rujukan. Pilihannya yaitu quina hidroklorida parenteral. Semua obat anti malaria tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong karena bersifat iritasi lambung. Dosis pemberian obat berdasarkan berat badan. Baik, terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.